Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan memberikan kajian yang lebih dalam lagi tentang surat Ar-Ra'd. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang Al-Quran seirama juga dengan peningkatan kearifan dan kedewasaan spiritual kita. Saya akan coba untuk membuat klasifikasi sekaligus juga mereview supaya kita semua memasuki ayat berikutnya lebih segar, lebih mudah. Dan saya akan coba klasifikasi ini saya sajikan dalam uraian berikut ini. Jadi di ayat yang ke-12, 13, 14 dan seterusnya, kalau kita klasifikasi, pertama Allah berbicara tentang kilat. Kemudian Allah juga berbicara tentang halilintar. Dan bagi kita, kata-kata ini sudah menjadi maklum adanya dan kita memahaminya dari sisi hakikatnya. Nah, setelah kita mendapatkan kilat, kita juga mendapatkan halilintar, ya, ini fase awalnya. Kemudian cerita berikutnya, kita juga disuruh untuk menggunakan kedua telapak tangan untuk mengambil air, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah cerita-cerita yang sudah sangat maklum bagi kita. Jadi cerita yang pertama ini, cerita yang kedua adalah menggunakan kedua telapak tangan ini untuk mengambil air, agar air ini, ya, bisa sampai di mulut ruhaniyah kita. Nah, dan lain-lain, ceritanya banyak, ya. Nah, dari sini kemudian orang-orang yang telah mendapatkan karunia seperti ini lalu oleh Allah dijuluki sebagai ulul albab. Ya. Siapa yang sudah mendapatkan julukan ulul albab itu? Di ayat yang ke-20, 21, 22, ya, itu dijelaskan ciri-cirinya. Jadi di ayat yang ke-19, 13, ayat 19, orang yang telah mengalami hal yang semacam ini itu diberi julukan sebagai ulul albab. Ini mereview yang sudah lewat. Nah, kalau dia sudah menjadi ulul albab, maka di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, jadi 20 sampai 22 itu dijelaskan ciri-cirinya. Ciri ulul albab. Yang pertama, ciri ulul albab itu adalah menepati janji kepada Allah. Ini saya coba sarikan yang sudah kita bicarakan. Yang kedua, ya, bahasa Qur'annya selalu menghubungkan apa yang seharusnya dihubungkan. Ya, ini menggunakan bahasa silaturahim. Yang kedua, cirinya itu adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi ini ada 3. Pertama ada yang namanya hablum minan nafs, ya, hablum minan nafs, ya. Yang kedua adalah
hablum minan nas, dan yang ketiga adalah hablum minallah. Hablum minallah. Itu. Bahkan di ayat, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan duribat alaihimudillatu wa aina masukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan. Dillah itu sebenarnya kesesatan kepada orang-orang yang ya memutus hubungan silaturahim dengan manusia dan juga dengan Allah. Tuh. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah dia takut kehilangan Allah. Kemudian ciri yang keempat, ya. Ciri yang keempat, dia itu selalu sabar dalam mencari wajah Allah. Dan yang kelima, setelah dia sukses menemukan wajah Allah, baru dia bisa sholat. Melaksanakan sholat. Ya, sholat. Jadi baik sholat secara syariat maupun sholat secara hakikat. Sholat secara syariat itu 5 waktu. Ya, 17 rakaat. Sholat secara hakikat juga melaksanakan yang 17. Yang dampaknya dia mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan pelekatan kepada Allah, penyatuan dengan Allah. Baru yang keenam ya, dia mampu melaksanakan infak. Ini baru infak. Jadi sebetulnya infak ini tingkatannya, hierarkinya lebih tinggi dari sholat. Karena kalau sholat itu ya sangat individual. Kesalehannya itu kesalehan individual. Kalau sudah infak itu sudah kesalehan sosial. Gitu. Jadi makanya tingkatannya lebih tinggi. Nah, saya kasih garis putus-putus karena yang ketujuh ini puncaknya ini. Puncaknya yang ketujuh itu adalah melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang ketujuh. Baik, sengaja saya buat seperti ini supaya kita mudah untuk memahaminya. Ya. Jadi kalau kita cuma mendengar, cepat lupa. Nah, sekarang dibantu mendengar dan melihat. Nah, mudah-mudahan apalagi kalau sudah mendengar, melihat dan melakukan. Nah, itu sudah pasti itu menjadi mental. Jadi tidak perlu menghafal. Karena saya juga tidak berupaya untuk menghafal. Ini ya hafal aja dengan sendirinya. Ya. Baik, sekarang saya ingin tunjukkan bahwa sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebetulnya berjenjang. Ini adalah merupakan suatu hierarki. Artinya, jika 1 tidak dijalankan, 2 tidak akan bisa didapat. Jika 2 tidak dijalankan, 3 tidak akan didapat. Jika 3 tidak dijalankan, 4 tidak akan didapat. Jika 4 tidak dijalankan, 5 nggak akan dicapai. Nah, jika 5 tidak dijalankan, 6 juga tidak dicapai. Nah, kalau semua ini sudah sukses dijalankan, semuanya dulu, baru puncaknya bisa mencapai yang ketujuh. Yang ketujuh ini sudah berbicara akhlak. Sudah berbicara akhlak. Inilah yang disebut dengan akhlakul kalimahnya Rasul. Jadi tidak ada ya di dalam Islam itu melawan kejahatan dengan kejahatan. Seruan Quran dan seruan Rasul itu adalah melawan kejahatan itu dengan kebaikan. Gitu. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, kita juga jadi penjahat. Sama-sama berbuat jahat. Nah, tapi yang ketujuh ini tidak bisa dilakukan kalau dia belum mencapai yang 6 ini. Baik, sekarang saya akan urai sedikit. Yang pertama, menepati janji Allah.
menepati janji kepada Allah. Kalau di Quran ada seruan, penuhilah janji-janjimu. Ini seruan kepada siapa? Kepada siapa? Penuhilah janji-janjimu. Nah, mu di situ siapa? Penuhilah janji-janjimu. Jelas mu di situ adalah orang yang pernah berjanji. Penuhilah janji-janjimu. Jelas. Seruan itu diserukan kepada yang pernah berjanji. Yang belum pernah berjanji, ya tidak bisa. Misalkan kita menagih janji. Kepada siapa? Pada yang berjanji. Ya kan? Masa orang tidak janji, tiba-tiba, lu gimana sih? Tidak menepati janji? Kapan gue berjanji sama lu? Coba. Belajar fokus. Udah tafakur, sudah meditasi, sudah sholat khusyuk, ya, sudah belajar. Kalau ditanya tuh jangan ngawur jawabannya. Saya siapa? Macam-macam. Ya saya pertanyaan kan sederhana. Penuhilah janji-janjimu. Mu di situ jelas diserukan kepada mereka yang pernah berjanji. Makanya di Quran, ya, banyak statement. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Banyak? Banyak nggak atau sedikit? Lah kalau nggak pernah baca Quran nggak ngerti banyak sedikitnya. Tapi percaya nggak sama saya kalau banyak di Quran statement seperti itu? Ya percayalah karena yang ngomong saya kan. Tapi nanti buktikan jangan-jangan saya juga salah ngomongnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Akad. Gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jadi kalau begitu, ya, yang sudah berjanji itu siapa? Sekarang udah panas nih. Orang yang beriman, nggak ngawur lagi. Kan tadi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Berarti yang sudah berjanji itu adalah orang yang beriman. Kebalikannya, kalau orang nggak mau janji, nggak iman. Di zaman Rasul, ya, di zaman Rasul tidak ada orang masuk Islam tidak berbaiat. Semua orang masuk Islam pasti berbaiat dulu, karena baiat itu hukumnya wajib sebelum seseorang beriman. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Barang siapa yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya dia berbaiat kepada Allah. Baiat itu bukan janji, tapi baiat itu dari kata baya'a yubayyi'u bai'atan. Itu adalah transaksi. Makanya sebelum seseorang itu beriman, dia harus bertransaksi dulu dengan Allah, disaksikan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah. Tapi ketika sepeninggalnya Rasul, gelar kerasulan sudah tidak populer lagi. Dan tidak ada lagi gelar kerasulan setelah itu. Nah sekarang tugas kerasulan itu dititipkan kepada para ulama. Ulama yang dapat mewarisi ilmunya Rasul. Maka yang berhak untuk menjadi saksi bagi kita dalam konteks sekarang, ketika kita bertransaksi kepada Allah adalah para pewaris tugas kerasulan yang kemudian dalam bahasa Quran disebut dengan mursyid. Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlil falan tajidallahu waliya mursidan. Malam ini kita akan masuk pada pendalaman itu karena di ayat berikutnya kita akan masuk ke sana. Ya, mayahdillahu fala mudhillalah, ya. Allah menunjukkan kepada siapa yang berhak untuk ditunjukkan. Allah hanya akan menunjukkan kepada mereka yang mau. Dan Allah akan menyesatkan kepada mereka yang tidak mau. Bukan berarti Allah menyesatkan. Tapi orangnya tidak mau. Jadi Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Gitu. Karena iradat dan kudrat itu sudah diberikan kepada kita. Allah punya sifat kudrat dan iradat. Allah ada bersama dengan kita. Kalau sifat kudrat dan iradat ada pada Allah dan Allahnya ada pada diri kita, berarti sesungguhnya kudrat dan iradat juga ada pada diri kita. Artinya kita sudah dibagi kudrat dan iradat itu. Ada yang menggunakannya,
ada yang tidak menggunakannya. Yang menggunakan kudrat dan iradatnya di dalam dirinya, maka dia akan disetujui oleh yang maha kudrat dan maha iradat. Tuh, poinnya penting dulu. Oke. Jadi di Quran ya, kata-kata penuhilah janjimu itu dialamatkan kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Jelas di Quran dikatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji, lalu aku angkat derajat gunungmu. Khudhu ma atainaukum biquwwatin. Pegang teguhlah apa yang telah aku pertunjukkan di gunungmu itu. Wazkuru ma fihi, dan ingat apa yang di dalamnya, la'allakum tattaqun, kelak engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Iman dulu, baru kemudian dia akan menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah prosedur untuk menjadi orang yang bertakwa. Baik.